Stoikisme adalah filosofi yang pertama kali muncul di Athena, Yunani, sekitar tahun 300 sebelum Masehi didirikan oleh Zeno dari Citium, seorang filsuf asal Siprus. Stoikisme berkembang menjadi salah satu aliran pemikiran paling berpengaruh di dunia Barat. Nama Stoikisme berasal dari kata stoa poikile, yang berarti beranda berwarna dalam bahasa Yunani, sebuah tempat di Athena di mana Zeno dan para pengikutnya sering berkumpul untuk berdiskusi. Zeno mula-mula mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup selaras dengan alam dan mengendalikan emosi. Para pengikut Zeno kemudian mengembangkan ajarannya lebih lanjut. Ada 3 fase utama dalam perkembangan Stoikisme. Fase awal, Zeno dan para pendiri Stoikisme, 350 sebelum Masehi. Zeno dari Citium adalah pendiri aliran ini, namun ajaran Stoikisme juga dipengaruhi oleh beberapa filsuf sebelumnya, termasuk Socrates dan Heraklitus. Zeno mengajarkan bahwa kita harus memahami alam semesta dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip alam. Setelah Zeno, tokoh-tokoh besar seperti Cleanthes dan Chrysippus memperkuat dan mengembangkan ajaran Stoikisme, dengan Chrysippus sering dianggap sebagai sistematisator utama ajaran ini. Fase tengah, Stoikisme di Roma, 150 sebelum Masehi 200. Masehu Stoikisme semakin berkembang dan diadaptasi di Roma, di mana para filsuf Stoik menghubungkan ajaran ini dengan kehidupan praktis sehari-hari. Tokoh-tokoh besar seperti Seneca, Epictetus, dan Kaisar Marcus Aurelius menjadi perwakilan utama Stoikisme Romawi. Mereka menekankan pentingnya mengendalikan diri, menghindari kecemasan tentang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan mencari kedamaian batin melalui kebajikan. Fase akhir dan pengaruhnya, 200 Masehi sekarang. Meskipun Stoikisme tidak lagi menjadi aliran utama filsafat pada zaman modern, ajaran-ajarannya tetap berpengaruh dalam pemikiran Barat. Banyak tokoh-tokoh filsafat modern dan psikologi, termasuk Albert Ellis dan Viktor Frankl, yang mengadaptasi konsep-konsep Stoikisme dalam pengembangan terapi dan pandangan hidup mereka. Stoikisme kini juga populer dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pengembangan diri dan manajemen stres. Secara garis besar, Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin berasal dari penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita ubah, dan berfokus pada pengendalian sikap serta respons kita terhadap dunia yang penuh ketidakpastian. Filosofi ini tidak hanya bertahan lama, tetapi juga terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Stoikisme adalah sebuah filosofi yang lahir di Yunani kuno, tepatnya pada abad ketiga, yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam dan mengendalikan emosi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik itu masalah pribadi, pekerjaan, atau bahkan dunia yang tak selalu berjalan sesuai harapan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang di luar kendali kita, seperti perasaan atau situasi yang datang begitu saja. Sebaliknya, Stoik mengajak kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu sikap dan reaksi kita terhadap segala yang terjadi. Filosofi ini menekankan kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. 3 nilai utama yang dapat membantu kita hidup lebih tenang, damai dan bijaksana meskipun dunia di sekitar kita penuh gejolak. Bagi seorang Stoik, kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri. Ketika kita bisa menerima kenyataan, menghadapi rasa sakit dengan lapang dada, dan bersyukur atas hal-hal kecil, kita akan menemukan kedamaian yang jauh lebih mendalam. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi kesulitan, sekaligus lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Pernah merasa kehidupan ini penuh drama dan stres yang nggak ada habisnya? Bagaimana jika ada cara untuk menghadapi semua itu dengan lebih tenang dan bijaksana, tanpa harus mengubah dunia di sekitar kita? Yuk, kita bahas tentang Stoikisme, filosofi kuno yang bisa mengubah cara kita melihat hidup dan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi segala tantangan. Tonton sampai habis, karena kamu akan menemukan kunci untuk hidup lebih damai di tengah kekacauan. Hidup dengan filsafat Stoik adalah tentang mengarungi hidup dengan ketenangan batin, kebijaksanaan dan kontrol atas emosi. Filsafat ini, yang berkembang di zaman Yunani kuno, mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, terlepas dari betapa keras atau tidak terduga pun hidup ini. Para filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius memberi kita wawasan mendalam tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Epictetus pernah berkata, bukanlah peristiwa itu yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita terhadap peristiwa tersebut. Artinya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu keberhasilan, kegagalan, atau cobaan, tidak akan menentukan kedamaian jika kita tidak membiarkan pikiran kita terperangkap dalam reaksi emosional yang berlebihan.
Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mengelola reaksi kita terhadap dunia luar, bukan mengontrol dunia itu sendiri. Kita tidak bisa menghindari badai dalam hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi badai tersebut. Seneca, salah satu filsuf Stoik terbesar, mengajarkan bahwa kehidupan yang paling baik adalah kehidupan yang hidup dengan kebajikan, bukan yang tergantung pada kesenangan. Dalam pandangannya, kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian material atau kesenangan sesaat, melainkan dari hidup yang berlandaskan kebajikan, kebaikan hati, dan sikap yang benar terhadap diri sendiri dan orang lain. Stoik mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam, yang tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi dunia luar. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, mengingatkan kita untuk selalu mengingat bahwa apa yang ada dalam kendali kita hanyalah tindakan kita sendiri. Semua hal di luar diri kita, termasuk cuaca, opini orang lain, dan keadaan yang tidak kita pilih, berada di luar kendali kita. Namun kita bisa memilih bagaimana merespons setiap situasi, dan inilah kekuatan sejati kita. Stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa menghindari penderitaan atau kesulitan, tetapi kita bisa menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan, tanpa membiarkan hal itu merusak kedamaian hati kita, hidup dengan filsafat. Stoik juga berarti menghargai waktu kita. Seperti yang dikatakan Seneca, waktu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga yang kita miliki. Itu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa kita dapatkan lagi setelah hilang. Karena itu, penting untuk menjalani hidup ini dengan niat yang jelas, menghindari pemborosan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Melalui ajaran-ajaran ini, filsafat Stoik menawarkan cara untuk menjalani hidup yang lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Ia mengajarkan kita bahwa ketenangan batin bukanlah hal yang dapat dicapai dengan menghindari tantangan hidup, tetapi dengan menerima hidup sepenuhnya, tanpa takut akan ketidakpastian dan selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Filsafat Stoik mengajak kita untuk tidak terjebak dalam pencarian kesenangan sementara atau terombang-ambing oleh emosi kita. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam dan alasan, untuk menenangkan pikiran kita agar bisa menemukan kebahagiaan yang lebih stabil, dan untuk menerima segala perubahan yang datang dengan sikap hati yang lapang dan penuh kebijaksanaan. Hidup dengan filsafat Stoik berarti menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, ketenangan, dan kontrol terhadap diri sendiri. Filsafat ini yang muncul di Yunani kuno melalui ajaran-ajaran filsuf seperti Zeno, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin, tidak terjerat oleh emosi, dan menerima segala sesuatu yang terjadi dengan lapang dada. Salah satu prinsip utama Stoik adalah pemahaman bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal yang terjadi di luar diri kita, tapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan dunia luar, tetapi kita dapat mengendalikan sikap kita terhadapnya. Ini berarti bahwa kita tidak perlu terbebani oleh hal-hal yang berada di luar kontrol kita, seperti pendapat orang lain, kejadian tak terduga, atau situasi yang penuh tekanan. Kita hanya bisa mengendalikan tindakan dan reaksi kita terhadap situasi tersebut. Filsafat Stoik juga mengajarkan pentingnya kebajikan, yaitu kualitas moral seperti kejujuran, keberanian, dan kebaikan hati. Seneca mengatakan, kebajikan adalah satu-satunya kebahagiaan yang abadi. Ini menandakan bahwa kebahagiaan yang sejati tidak bergantung pada kesenangan, materi atau pengakuan eksternal, tetapi pada kedamaian, hati yang datang dari hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, mengingatkan kita dalam bukunya Meditations bahwa kita harus terus-menerus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Ia mengatakan, apa yang ada dalam kendali kita adalah tindakan kita sendiri. Ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kegelisahan atau kekecewaan atas hal-hal yang tidak dapat kita ubah, tetapi fokus pada apa yang bisa kita kontrol, sikap kita, usaha kita, dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Salah satu ajaran Stoik yang terkenal adalah pentingnya mengembangkan apatheia atau kebebasan dari dorongan dan emosi yang mengganggu. Ini bukan berarti menjadi orang yang tidak peduli atau tidak merasa, tetapi lebih kepada pengelolaan emosi yang bijak. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan stres dan ketegangan, Stoik mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi kita menguasai kita. Dengan mengurangi ketergantungan pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan, kita bisa menemukan ketenangan batin yang lebih stabil. Stoik juga mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran akan keterbatasan waktu kita.
Seneca menulis dalam On the Shortness of Life bahwa kehidupan kita bukanlah singkat, tetapi kita sering menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Oleh karena itu, hidup dengan filsafat stoik berarti hidup dengan tujuan, memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari pemborosan waktu untuk hal-hal yang tidak memberi makna. Akhirnya hidup dengan filsafat stoik mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kesulitan dan penderitaan adalah bagian dari hidup yang tak terhindarkan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menghindari kesulitan, tetapi untuk menghadapinya dengan ketenangan dan keberanian. Epictetus mengatakan, apa yang terjadi pada kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan tentangnya. Dengan mengubah cara kita melihat kesulitan, kita bisa menjadikannya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Secara keseluruhan, hidup dengan filsafat stoik adalah tentang menemukan kebahagiaan dalam ketenangan batin, mengelola emosi dengan bijak, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar dalam kendali kita. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan kebajikan, menghargai waktu yang kita miliki, dan menghadapi tantangan hidup dengan hati yang terbuka dan penuh keberanian. Hidup dengan filsafat stoik juga berarti memiliki sikap yang lebih realistis terhadap harapan dan keinginan kita. Stoik mengajarkan kita untuk memahami bahwa hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali, kita terjebak dalam pencarian kesenangan, sesat atau perasaan bahwa kita akan bahagia hanya ketika mencapai tujuan tertentu. Filsuf stoik mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan terhadap kenyataan, bukan dari pencapaian luar yang bersifat sementara. Seneca mengingatkan, kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari cara kita berpikir dan merespon dunia. Salah satu ajaran stoik yang juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari adalah pentingnya tidak membiarkan ketakutan menguasai kita. Ketakutan terhadap hal yang tidak kita kenal atau hal yang tidak bisa kita kontrol seringkali menghambat kita untuk bertindak atau mengambil keputusan. Stoik mengajarkan bahwa ketakutan itu berasal dari ketidaktahuan dan ketidakpastian, namun kita bisa memilih untuk tetap bertindak dengan bijak meskipun ada ketakutan. Marcus Aurelius berkata, jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk melakukan hal yang benar. Dengan kata lain, Stoik mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan kita, bukannya menghindarinya, dan tetap melakukan apa yang perlu dilakukan. Selain itu, filsafat stoik juga mengajarkan pentingnya bersyukur dan melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Ketika hidup menghadirkan tantangan, kita cenderung fokus pada kesulitan yang sedang kita hadapi. Tetapi stoik mengingatkan kita untuk selalu mengingat bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, bisa menjadi pelajaran yang berharga. Stoik juga mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan sederhana, dan terjebak dalam sinenanakan barang-barang materi atau status sosial. Filsuf stoik percaya bahwa kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada kedamaian batin yang kita temukan dalam menjalani hidup sesuai dengan kebajikan. Zeno, pendiri aliran stoik, mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam dan bebas dari ketergantungan pada hal-hal eksternal. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan kepuasan batin, seperti hubungan yang sehat, pengembangan diri, dan kontribusi positif kepada orang lain. Hidup dengan filsafat stoik juga berarti mengembangkan kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah dan menerima kenyataan dengan penuh kedewasaan. Terkadang, kita merasa marah atau kecewa ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan kita, namun stoik mengajarkan kita untuk melihat bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan kita harus belajar untuk menerima kenyataan tersebut. Epictetus pernah mengatakan penerimaan adalah kebebasan. Apa yang tidak bisa kita ubah, kita terima dengan hati yang lapang. Dengan memahami dan menerima bahwa kita tidak bisa mengubah segala sesuatu, kita bisa mengurangi penderitaan yang tidak perlu dan menemukan kedamaian di tengah situasi yang sulit. Pada akhirnya, filsafat stoik mengajarkan kita bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari masalah atau penderitaan, tetapi hidup yang penuh dengan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap segala hal yang datang. Stoik mengajak kita untuk tidak takut menghadapi kesulitan, tapi untuk menghadapinya dengan keberanian, dan untuk hidup dengan integritas. Dengan rasa syukur. Dengan menjalani hidup seperti ini, kita bisa mencapai kedamaian batin yang lebih dalam, kebahagiaan yang lebih stabil, dan hidup yang lebih bermakna dari masalah atau penderitaan, tetapi hidup yang penuh dengan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap segala hal yang datang. Stoik mengajak kita untuk tidak takut menghadapi kesulitan, tapi untuk menghadapinya dengan keberanian,
Dan untuk hidup dengan integritas, karena itu dan rasa syukur. Dengan menjalani hidup seperti ini, kita bisa mencapai kedamaian batin yang lebih dalam, kebahagiaan yang lebih stabil, dan hidup yang lebih bermakna. Hidup dengan filsafat stoik mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, mengendalikan diri, dan mencari kebahagiaan dalam kedamaian batin yang berasal dari pengelolaan emosi dan pengembangan kebajikan. Filsafat stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas reaksi dan tindakan kita. Dengan fokus pada kebajikan, kesederhanaan, dan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa kita ubah, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan bermakna. Stoik juga mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam pencarian kesenangan, sementara atau ketakutan akan hal yang tidak pasti, melainkan untuk hidup dengan integritas, menghadapi kesulitan dengan keberanian, dan selalu bersyukur atas setiap pengalaman hidup. Dengan demikian, filsafat stoik tidak hanya memberikan panduan hidup yang lebih damai, tetapi juga mengajarkan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, terlepas dari situasi atau tantangan yang kita hadapi.